Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan, ya Allah kuatkanlah kesabaran saya. Kayak misalnya kita lagi baper sama pasangan kita, jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau nggak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita. Ya Allah kuatkan kesabaran saya, ya Allah jadikan saya lebih baik, ya Allah jadikan saya lebih dicintai oleh dia. Yang baik-baik aja minta. Nah, ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah SAW. Jadi selama ini banyak angle tentang sirah Nabi yang kayaknya perlu kita lihat dari angle yang lain. Terlalu mainstream kalau hanya melihat angle-angle yang biasa kita dengar selama ini. Bukan salah, cuman kayaknya masih kurang utuh. Saya nggak suka menyalahkan orang lain, tapi masih kurang utuh. Ternyata ada angle yang lebih efektif daripada angle. Salah satu contohnya yang tadi aja. Ini Nabi Muhammad SAW kayak pas beliau pulang dari Taif kan disakitin kan, terus malaikat minta Nabi berdoa aja kepada Allah. Karena malaikat tuh gak bisa ngelakuin sesuatu tanpa izin Allah. Allah bilang ke malaikat, lakukan apapun yang diminta oleh Muhammad. Kalau minta dibalik tuh gunung, ditimpakan kepada orang-orang Taif, malaikat lakuin, apa aja pokoknya. Kesempatan itu malah Nabi doain, ya Allah maafkanlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Minta maaf untuk mereka. Dan aku berharap anak cucu mereka kelak yang akan menerima agama ini. Ini doa yang baik. Padahal beliau lagi dizalimi, masih mengalir darah di pelipis beliau. Masih kotor baju beliau. Masih orang ketawa tentang beliau. Anak-anak kecil ngelemparin beliau. Perempuan-perempuan ngejar beliau. Diperlakukan kayak orang gila di tengah kampung, dikejar-kejar. Keluar masuk kebun korma, keluar masuk kebun korma. Gimana rasanya seorang Nabi yang sahabat tuh habis-habisan menghormati, memuliakan beliau, tiba-tiba dikejar oleh anak kecil dan perempuan. Budak-budak aja ngajarin Nabi. Ngejar semuanya. Beliau lari-lari kayak orang gila yang dikejar-kejar rame-rame. Tapi doa beliau, ya Allah maafkan mereka. Mereka gak ngerti. Semoga anak cucu mereka yang menerima Islam. Akhirnya anak cucu mereka kelak menjadi pembela Nabi. Kalau mau meneladani Nabi, harusnya yang angle-angle kayak gini nih kita ambil juga nih. Walaupun selalu ada kondisi-kondisi yang pengecualian ya. Ini tidak bisa digeneralisir dalam semua kasus yang terjadi di dunia atau di bangsa kita. Kalau kayak apa yang terjadi di Suriah, saya kira itu pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena juga terjadi di zaman Nabi. Saya bukan ngomong dengan emosi pribadi, berlandaskan sirah. Ada sekelompok sahabat hafiz Al-Quran, diundang ke sebuah negeri dengan alasan disuruh ngajarin Al-Quran kepada kaumnya. Ternyata itu cuman jebakan. Ketika sekelompok sahabat ini keluar, hafiz semua, di tengah jalan mereka dicegat, dibunuh semuanya, gak ada yang selamat. Digorok satu persatu. Dan itulah asal muasal kenapa Nabi membaca kunut nazilah. Dan salah satu isi kunut nazilah, ya Allah hancurkanlah kaum itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena mereka pengkhianat. Karena mereka zalim. Karena mereka sudah membunuh para hafiz Al-Quran. Dan ini bukan hal yang bisa dimaafkan. Beda kalau mereka melakukan kesalahan itu karena mereka tidak paham. Jadi ada kayak pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Ada kisos. Itu baru beberapa orang hafiz. Gimana yang jutaan atau minimal ratusan ribu hafiz? Anak kecil lagi belajar ngafal Quran di masjid, tiba-tiba dibom. Kalau nggak dibom masih mending, kalau meninggal langsung. Ada yang tertimbun dengan neruntuhan, putus tangannya, putus kakinya, retak kepalanya. Itu udah biasa kejadian sehari-hari itu di Suriah. Yang lebih berat lagi bukan cuma dibom dan luka-luka, pakai senjata kimia yang sesak nafas luar biasa kayak kita nyemprot kecoa kan ya, sampai kejang-kejang lalu mati dalam keadaan sedang kejang-kejang. Kebayang nggak sih untuk kita? Kita mungkin ngomong maafin dong, kita nggak ngerasain sih. Coba kalau kita ngerasain, nggak usah jauh-jauh seperti kasus Suriah, kasus ke teman aja kita susah maafin. Coba introspeksi diri deh. Kalau kita ngomongin tentang Suriah, harusnya kaum muslimin tuh maafin presidennya segala macam. Pernah nggak ngerasain dizalimin sedahsyat itu? Coba bandingkan dengan kasus kita dengan teman yang cuma baru digibah sedikit udah nggak mau maafin, udah langsung sholat tahajud, ujuk-ujuk tahajud. Biasanya nggak pernah tahajud. Kenapa? Pengen ngedoain yang buruk buat temannya, padahal baru cuma sekedar gibah. Realistis dong kalau berpikir, yang fair. Saya tuh paling nggak suka berpikir yang nggak adil. Kalau kita memperlakukan orang lain pengennya kayak gitu, harusnya kita juga jadi kayak gitu dong. Baru kita ngomong,
Ini banyak yang maafin, tapi enggak. Kasus kecil aja, enggak usah, saya mungkin salah ngomong, bukan kasus kecil, kasus yang lain ya, bukan kasus kecil. Kasus yang lain misalnya masalah anjing dijadikan sebagai makanan buaya. Demo kan? Saya respect dengan demonya. Tapi pertanyaan saya, di mana ketika Suriah? Demo enggak? Apakah mereka juga protes? Enggak usah demo, mungkin protes lewat sosmed. Sama seperti apa? Kalau kita mau porsinya sama, mungkin masih sama dengan anjing nih. Kalau porsinya sama harusnya lebih kan? Dan baru berapa ekor anjing yang digituin? Mungkin di Solo ada orang bikin kayak warung yang makanannya anjing, terus kayak beberapa kasus yang kucing yang digantung tuh gara-gara makan ikan di rumahnya terus digantung, dipukul-pukulin, protes semuanya. Benar, harus protes karena hewan itu tidak berdosa. Kenapa digituin? Nabi aja mengatakan masuk neraka gara-gara membiarkan kucing mati kelaparan kan? Tapi kan bukan hanya hadis kucing, di dalam hadis-hadis Nabi ada 300.000 hadis. Kalau kucing aja masuk neraka gimana manusia coba? Kan itu analogi sederhananya. Kalau kucing aja dosanya besar banget, anjing aja ngasih minum bisa masuk surga, gimana ngasih minum orang yang terzolimi di Gota, di Aleppo, di Suriah, Palestina, Rohingya? Gimana rasanya? Gimana pahalanya coba? Jadi ini baru fair. Saya nggak memprotes sama sekali tentang demo anjing, demo kucing segala macam. Itu keren. Tapi jangan gitu-gitu doang. Harus yang fair. Kalau ini aja demo, yang itu lebih dong. Kalau ini aja pakai hashtag, yang itu juga harusnya hashtagnya sampai di scroll hashtag semua tuh isinya. Aleppo hashtag, Gota hashtag, Al-Quds hashtag, Gaza hashtag, Rohingya hashtag, Somalia hashtag, Yaman hashtag, Irak hashtag. Termasuk juga nanti ada Paris, New York, di mana-mana. Kita samalah memperlakukan manusia. Ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Fair. Tapi yang terjadi kayaknya kurang fair. Gak tahu ada masalah apa di dalam hati kita. Fi qulubihim marad. Semoga Allah menyembuhkan penyakit hati kita. Kenapa kalau udah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah perlakuannya jadi beda? Padahal kita nggak pernah nyinggung agama, tapi kenapa gara-gara mentang-mentang Muslim jadi beda perlakuannya? Terus siapa yang mempertimbangkan urusan agama di sini sebetulnya? Kita selalu bilang kemanusiaan. Mereka nggak mau membantu hanya gara-gara asyhadu alla ilaha illallah. Terus yang ngomongin agama siapa? Kita atau mereka? Dan kita mah nggak membedakan. Yang ngomongin asyhadu alla ilaha illallah kita bantu, yang nggak ngomongin asyhadu alla ilaha illallah asal terzolimi kita juga ikut simpatik dan membantu semampu kita. Kalau nggak membantu pun minimal kita menyatakan sikap kasihan dengan ikut prihatin dengan kondisi di Amerika beberapa saat yang lalu, atau bahkan di Israel ketika ada badai. Ini fair, Islam itu fair banget, adil, karena salah satu ciri khas dari Islam itu adil. Balik lagi ke tema kita, teman-teman, intinya adalah akses kita ke Allah itu adanya di hati. Ibrahim Adham tadi lagi musafir sama muridnya, terus nggak makan seharian, lapar, mungkin udah 2 hari nggak makan, lapar banget pokoknya. Dan buat orang seperti Ibrahim bin Adham, lapar itu bukan Allah nggak baik sama beliau, karena kebaikan dalam persepsi mereka udah bukan dunia lagi, udah benar-benar hikmah. Muridnya yang ngeluh, bukan Ibrahimnya yang ngeluh, muridnya ngeluh. Guru, lapar ya, gimana ya? Kita belum makan, nggak ada bekal apa-apa. Akhirnya kamu punya kertas, punya pulpen, punya sini, ditulis sama Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syair. Tulisannya syair tapi doa. Jadi berdoa dengan syair, lembut bahasanya. Rabbi, engkau maha pengasih, engkau apa segala macam, muji-muji Allah. Ujung-ujungnya engkau tidak membiarkan hambamu yang lapar kecuali engkau memberi makan. Jadi kayak kalau kita bikin 1 menit video di Instagram, cuman 2 detik doanya. 58 detik muji-muji Allah. Ini smoothnya doa Ibrahim bin Adham. Kalau kita kan 58 detik doa cuma 2 detik doang yang muji ya. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah, panjang gitu kan ya. Kalau Ibrahim bin Adham gak gitu. Bismillah, alhamdulillah, sampai 58 detik, cuman 2 detik terakhir, ya Allah saya lapar. Cuman gitu doang. Dan itu pun diantara pujian-pujian. Persis kayak doanya Nabi Ayub. Rabbi, massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Langsung habis minta, enggak minta pun, cuma bilang, ya Allah saya sakit. Tapi enggak apa-apa, engkau maha pengasih tetap, saya enggak akan mengeluh. Gitu coba bahasa doanya. Kan ini keren banget doanya.
Bukan, ya Allah saya sakit, engkau ngelihat gak sih saya sakit udah sekian lama, ya Allah apa maunya engkau ya Allah, saya udah turutin semua maumu, saya udah tahajud, ngeluh, ini namanya bukan doa, komplain, demo. Sedangkan Nabi Ayub, ya Allah saya sakit, tapi enggak, engkau tetap maha pengasih lagi, maha penyayang, malah pengasih, paling pengasih lagi tuh, muji ditutup. Jadi kayak nggak enak mau ngomong saya sakit, langsung ditutup dengan kalimat pujian, itu Ayub. Sehingga Allah ngedengerin doa Ayub, langsung Allah mengatakan, ni'mal abd, itu hambaku yang keren banget kata Allah. Ni'ma itu keren, ni'ma itu baik banget. Langsung Allah sembuhkan saat itu juga. Kenapa? Bagus cara komunikasinya dengan Allah. Selain yakin, bahasanya juga enak ke Allah. Allah itu kan maha mulia, elegan banget. Jadi jangan sampai kita komunikasi sama Allah itu bahasa-bahasa yang di jalan. Harusnya kita komunikasi dengan Allah itu dengan bahasa elegan. Karena kita lagi berhadapan dengan zat yang maha elegan. Maha mulia, maha bijaksana, maha santun. Coba lihat bahasa Al-Quran kan santun banget. Sama kayak bahasa Nabi kan, Nabi orangnya santun banget. Kalau ngomong tuh muter dulu, padahal maksudnya ini. Kenapa? Gak tega mau ngomong langsung. Mikir panjang. Sama kayak yang saya bilang kemarin, Nabi mimpi ngelihat surga, terus di dalamnya ada istana yang indah. Gak sengaja di sebelahnya ngelihat cewek lagi main ayunan. Nabi gak bilang itu istri siapa. Gak bagus nanya istri orang. Tapi Nabi nanya itu rumah siapa. Otomatis itu istri yang pemilik rumah. Kan keren bahasanya. Itu rumah siapa Jibril? Rumahnya Umar. Astagfirullah, langsung balik arah. Gak sengaja ngelihat istrinya Umar. Ngomong ke Umar, aku lihat rumah kamu di surga. Oh gitu ya Rasulullah, terus gimana? Ya udah gitu aja kata Nabi. Gak mau dijelasin. Kau khawatir Umar jadi cemburu. Nabi kok ngelihat istri saya sih kan jadi gitu ya, gak enak ya. Diam aja Nabi. Ya Rasulullah jelasin gimana suasana rumah saya, pekarangan kayak gimana gitu. Terus kata Nabi, enggak usah lah Umar, udah cukup segitu aja, berbahagialah. Ya Rasulullah, ngejar terus akhirnya. Maaf ya, gak sengaja istri kamu lagi ayun-ayunan saya ngeliat. Tapi gak sengaja loh Umar. Ya Rasulullah, Umar tersenyum. Bagaimana mungkin saya cemburu kepada engkau ya Rasul. Baru Nabi lega gitu. Kan lembut banget cara Nabi bertutur. Allah aja nyuruh Nabi Musa dan Harun ngomong ke Firaun itu, wa qula lahu qaulan layyinan. Ucapkanlah untuk Firaun itu kalimat yang lembut wahai Musa dan Harun. Karena Allah tahu banget lah hamba yang satu ini, Musa ini kalau ngomong, wah orasi Musa teh. Beda dengan Harun diplomasi kan. Kalau Musa tuh orasi, orator banget. Wahai Firaun, harusnya gitu. Tapi enggak, wahai Firaun. Gara-gara apa? Baca deh secara emosi ayat di surat Toha dan Al-Qasas. Makanya saya suka tafsir fi Zilalil Quran. Nanti teman-teman bisa cari di toko buku. Tafsirnya Syekh Said Qutb yang ditulis dalam penjara tuh. Karena itu tafsir yang paling emosional. Dia kayak ngelibatin emosi hamba yang beriman dalam memahami sejarah adegan-adegan kayak gitu. Sehingga kita kebayang gitu kejadiannya. Kalau nggak ada emosinya kan kayak flat ya. Kayak kita baca adegan biasa aja. Ternyata kalau kita baca dari angle emosional kita terlibat dalam ayat Al-Quran. Itu benar-benar Nabi Musa itu berbicara lembut dengan Firaun. Firaun ngomong, Nabi Musa diam. Nggak dibantah sama Nabi Musa. Nanti pas Firaun udah selesai ngomong, baru Nabi Musa ngomong. Nggak ada bantah-bantahan, potong pembicaraan, apa segala macam, pura-pura teleponnya, disconnect, akhirnya diputus. Maaf ya tadi keputus, padahal emang sengaja diputus. Nggak ada Nabi Musa kayak gitu. Didengerin, udah selesai ngomong, dijelasin lagi. Dan jujur, siapa yang ngomong gini wahai Musa? Allah, kata Musa. Kamu tahu ini enggak? Enggak tahu, Allah yang tahu. Saya tanya dulu ke Allah, jujur, enggak sok tahu. Ini bahasa-bahasa yang lembut. Kita ke Allah juga gitu. Nabi Zakaria. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Suara yang lirih. Ngomong sama Allah itu lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Di ayat yang lain, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa rahasia dari kalimat ini? Nabi Zakaria itu udah berdoa puluhan tahun loh.
Tapi selalu mengatakan engkau maha mendengar doa. Bukan, engkau dengar gak sih ya Allah? Bukan. Udah puluhan tahun minta anak masih ngomong sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Pujian. Gak ngeluh sama sekali. Kan bagus banget bahasanya. Harusnya awal-awal engkau maha mendengar doa ya Allah. Engkau dengar kan ya Allah. Dengar gak sih? Nah kan berubah nih. Awalnya yakin, mulai ragu, akhirnya ingkar. Ini kita. Kalau Nabi Zakaria makin lama berdoa makin innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa, engkau maha mendengar doa. Terus aja gitu. Belum dikabulkan sehari, sebulan, setahun, innaka sami'ud du'a, 2 tahun, innaka sami'ud du'a, 10 tahun. Sampai puluhan tahun masih kalimatnya innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa. Apa kurang yakin Nabi Zakaria? Makanya Allah tuh sayang banget akhirnya dikasih. Langsung sekali dikasih anak terbaik. Bisa dibilang kata sebagian ulama satu-satunya orang yang nanti di hari akhirat ketika dibangkitkan gak punya dosa. Yahya alaihissalam. Makanya kalimatnya wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam, selamat dia ketika dia dilahirkan, selamat ketika dia diwafatkan, dan ketika dia dibangkitkan udah selamat. Bangkit udah selamat. Jadi kalau di antara sahabat ada yang dijamin masuk surga, itu kualitasnya kayak gitulah kurang lebih Nabi Yahya di antara para anbiya. Pastinya semua itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Cuman kalau di nabi-nabi yang lain di-share beda-beda. Kalau Nabi Muhammad semua keutamaan para anbiya ada pada diri beliau. Tapi nabi-nabi yang lain beda-beda. Nabi ini lebihnya di sini, nabi ini lebihnya di situ. Karena kata Allah, wa kadzalika faddalna ba'dahum ala ba'd, begitulah kami berikan kelebihan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Beda-beda kelebihannya. Tapi Nabi Muhammad merangkum semua kelebihan para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua mukjizat ada pada beliau, cuman gak semua dikeluarin. Kalau mau beliau tuh kayak avatar gitu kan. Semua elemen dikumpulin kan. Itu Muhammad banget tuh. Yang lain kan dibagi-bagi, ada yang api, ada yang tanah, ada yang air. Ini semuanya dapat. Nabi Sulaiman dengan jinnya, Nabi Muhammad bisa lebih dari itu, cuman gak mau pamer. Kalau mau, Nabi Muhammad bisa lebih dari Nabi Sulaiman, ngumpulin pasukan jin. Nabi Sulaiman berperang dengan pasukan jin, Nabi Muhammad pasukan malaikat, lebih keren siapa? Cuman kan bukan kita mau banding-bandingin para anbiya ya. Lebih kepada mau ngelihat betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman perang pakai pasukan jin, ada jin penyelam, free dive gitu jinnya teh. Dan ayatnya emang gitu, jin penyelam, berarti kan free diver ya. Kalau free diver sekarang mungkin 500-600 meter nyelam, itu udah kilometer loh. Itu benar-benar free diver yang legend banget lah, udah kedalaman yang sampai nggak tembus cahaya matahari. Ada jin yang kerjanya sebagai juru masak, chef. Bayangin jin chef, itu gimana masakannya? Darah, tulang gitu ya. Jadilah masakan-masakan yang istimewa, jin lagi nge-chef gitu di dapur. Tiba-tiba free divernya tuh datang. Kasihan banget saya lo kerjaannya di dapur melulu gak pernah ke laut. Emang di laut gimana? Wah keren banget. Gua nyelam setiap hari tuh udah dimana-mana udah terumbu karang di daerah Bunaken. Dimana-mana udah gua lihat tuh. Ada jin server. Wah ombak di sana masih lebih kerenan di sini nih. Ombak udah barrel, udah segala macam. Pokoknya jin-jin laut nih. Jin cai. Ini ada jin ulin, ada jin yang di dapur. Nah, jin ulin nih yang udah biasa ulin, selalu postingan snapgram mereka tuh seru-seruan yang di dapur. Ya, kok saya mah snapgramnya piring lagi. Datang nih jin laut, manas-manasin jin dapur. Lu ikutin dong sekali-kali kita lagi, ini bentar lagi kita mau touring loh gitu. Oh begitu? Ya. Yuk kita ikut touring, nih gua sediain nih motor buat lo. Misalnya kalau nggak mau pakai yang mahal-mahal amat, minimal lo pakai yang Triumph lah misalnya. Lo pakai nih Triumph punya gua, kalau nggak mau pakai Harley. Oh beneran. Ah nggak jadi, kenapa? Last minute dia bilang nggak jadi. Padahal touring udah pada siap nih, orang udah pada ngumpul di meeting point. Kenapa nggak jadi? Takut kepada Sulaiman. Padahal Sulaiman nggak ada. Bukan cuma nggak ada, sudah tiada. Bukan cuma nggak ada, sudah tiada. Artinya mereka nggak tahu kalau Sulaiman sudah wafat. Cuman wafatnya keren sambil duduk. Kalau kalau orang yang nggak beriman mungkin wafatnya jungkir balik ya. Ini duduk aja tenang sambil zikir wafat. Baru jatuh gara-gara tongkat beliau pegang itu dimakan rayap.
Dan kira-kira berapa lama buat rayap butuh waktu untuk merusak tongkat. Dan itu tongkat warisan para nabi, berarti tongkat yang kayunya bagus. Beberapa hari kan? Atau mungkin beberapa bulan. Artinya sekian lama itulah jin gak tahu kalau Sulaiman udah wafat. Terus gimana jin mengatakan tahu hal yang gaib? Sulaiman di sebelah mereka aja gak tahu kalau wafat. Kemungkinannya adalah bohong saja. Gak mungkin jin tahu. Kalau dia tahu yang gaib, dia pasti tahu Sulaiman sudah wafat. Ini jin. Nabi Muhammad pasukannya malaikat. Kalau Nabi Sulaiman lalu lalang jin keluar masuk ke istana beliau, Nabi Muhammad malaikat keluar masuk ke masjid beliau. Dan bukan malaikat biasa. Dzu mirratin, malaikat yang paling wibawa, paling karismatik, malaikat paling diseganin di langit. Kalau dia lewat semua malaikat pada diem. Ada yang lewat. Siapa? Jibril. Kalau Jibril udah lewat, diam semuanya. Kenapa? Wibawanya Jibril. Kalau Jibril ngomong, malaikat pada nunduk semuanya. Wibawanya Jibril. Malaikat sekeren ini teman mainnya Rasulullah SAW. Soulmate-an berdua. Sampai kalau Jibril nggak datang, Nabi Muhammad sedih. Kemana ya Jibril, udah lama nggak ngopi bareng. Ngeliat ke langit, Jibril kemana ya? Mau ditelepon nggak punya nomornya. Karena nggak ada telepon dulu, doa aja, ya Allah mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Jibril juga di langit, aduh pengen banget ketemu Nabi Muhammad nih di bawah, gimana ya nggak bisa turun. Kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Asbabun nuzul ayat itu di surat Maryam. Kami tidak turun Muhammad kecuali perintah Allah. Pengen sih turun, cuma belum ada perintah, jadi nggak bisa. Walaupun malaikat itu emosional, punya perasaan, tapi nggak bisa menurutkan perasaannya kecuali dengan sami'na wa ta'na. Jibril pengen turun, Muhammad pengen ketemu, sama-sama kangen nih. Bayangin kangennya dengan manusia dengan malaikat, kan keren banget. Malaikat aja kangen sama Nabi, kita nggak ada yang ngangenin. Aduh, ini malaikat aja kangen, kan keren banget akses 4G-nya ya. Pas Jibril turun, wah Jibril, wah Rasulullah, slow motion. Akhirnya Nabi nanya, Jibril kemana aja? Kok nggak pernah ketemu udah beberapa hari? Ya Rasulullah, saya juga kangen. Tapi kata Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Akhirnya ditulis syair, bahasa-bahasa yang lembut. Ada sedikit kalimat, ya Allah kami lapar. Tapi kecil, ibarat baitnya panjang, cuman setengah bait kami lapar. Sisanya puji-pujian ke Allah. Lalu setelah Ibrahim bin Adham selesai nulis kayak gitu, digulung kertasnya, dikasih ke muridnya, dia bilang, keluarlah dari masjid ini, serahkan kertas ini kepada orang yang pertama kamu temui di luar masjid. Siapa? Pokoknya siapa aja, laki-laki ya, bukan cewek, bahaya kalau cewek. Laki-laki pertama yang kamu temui di luar masjid, keluar tuh. Lagi di jalan di depan masjid, tiba-tiba muncul seorang laki-laki lagi bawa bungkusan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, ini ada kertas dari siapa? Dari guru saya. Pas dibaca langsung menangis laki-laki itu, diserahkan bungkusan itu, kembalilah kepada gurumu. Pas dibuka adalah 1000 dinar. Siapa laki-laki itu? Allahu a'lam. Semudah itu menyelesaikan masalah di antara mereka. Bukan berarti kita berharap sedekah, bukan ya. Ini hanya sebuah inspirasi. Semudah itulah memberi rezeki kepada